Sadat Sadiah, mahasiswa dari Universitas Paletehan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan, ya, itu saya akan memberikan paparan penyebab pemicu hipertensi itu bagaimana. Nah, sebelumnya Bapak boleh sebutkan nama, dengan Bapak siapa? Nama saya Ali Rahman. Iya. Sebelum dimulai, kontrak waktunya kurang lebih 15 menit ya Pak ya. Nah, saya akan memulainya, tapi ada pertanyaan enggak Bapak sebelum dimulai? Tidak ada? Ya, tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada mah kita mulai aja ya. Nah, jadi di sini ada kertas juga, Bapak bisa baca juga ya. Bisa Bapak lihat-lihat dan pahami apa yang kurangnya. Nah, di sini bagaimana sih teliti dan berani melawan hipertensi? Nah, tahu Bapak hipertensi itu apa? Kurang tahu. Hipertensi itu dimana tekanan darahnya tinggi Pak. Jadi kan Bapak tadi saya cek tekanan darahnya 139 ya per 80. Nah, itu tekanan darahnya tinggi. Nah, dimana suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri dikatakan tekanan darah tinggi jika pada saat duduk tekanan asistolen mencapai 140. Nah, Bapak juga hampir mencapai 140 kan? Iya. Atau bahkan lebih ya Pak ya? Nah, pernah kan Bapak kayak gitu kan? Nah, atau tekanan diastoliknya itu mencapai 90 mmHg atau lebih juga. Nah, jenis hipertensi berdasarkan penyebabnya Pak. Nah, yang pertama itu hipertensi primer, di mana peningkatan tekanan darah yang belum bisa diketahui secara pasti pada umumnya kalau hipertensi primer. Ada dua itu Pak, hipertensi primer sama hipertensi sekunder. Kalau misalkan hipertensi sekunder ya, kalau hipertensi sekunder itu peningkatan tekanan darah yang disebabkan oleh kondisi kesehatan lain. Biasanya disebabkan oleh kondisi kesehatan, ya, kondisi kesehatan. Nah, bisa melibatkan ginjal, terus juga jantung atau sistem endokrinnya pada tubuh Bapak. Sistem endokrin itu kayak kelenjar, bagian kelenjarnya ada masalah atau enggak. Iya, itu bisa menyebabkan ya Pak ya. Maksudnya kita mengalami hipertensi. Nah, itu bisa menyebabkan adanya kerusakan ginjal, terus juga jantung atau sistem endokrinnya. Tuh, kalau yang hipertensi sekunder. Penyebabnya apa Pak? Bapak tahu penyebabnya kenapa bisa hipertensi? Makan apa gitu penyebabnya? Yang Bapak tahu? Tanya. Nggak tahu ya Pak ya? Bisa menyebabkan obesitas juga Pak. Obesitas itu karena misalkan kita makan kulit ayam ya. Kulit ayam kan itu mengandung lemak ya. Jadi kalau kita mengonsumsi kulit ayam pasti ada penumpukan lemak. Jadi kayak sehingga berat badannya naik. Terus juga kerja jantungnya lebih ekstra atau lebih keras, menyempit, sehingga mengakibatkan ke jantungnya itu untuk mengolahnya itu apa ya, lebih keras gitu. Jadi mengalami obesitas sama volume darahnya naik. Itu kalau obesitas tahu Bapak apa? Kurang tahu. Obesitas itu yang berat badannya naik. Ya. Terus juga stres. Itu stres juga bisa mengakibatkan hipertensi Pak. Jadi Bapak kalau misalkan mengalami stres atau banyak pikiran, itu bahkan tekanan darahnya bakal naik. Jadi kalau misalkan Bapak mengalami stres atau banyak pikiran atau unek-unek yang pengen keluarin aja gitu, cerita, jangan dipendem gitu Pak. Ya. Terus juga
konsumsi alkohol. Apa enggak kan nggak konsumsi alkohol? Enggak. Enggak kan ya, jangan sampai alkohol juga itu bisa. Terus juga malas berolahraga. Iya, kan tadi saya wawancara, saya tanya-tanya bapak, olahraganya cuma sekali lah ya. Iya, jarang ya. Itu harusnya harus ditingkatkan olahraganya. Gak apa-apa mau jalan-jalan, jalan kaki, masih jalan kaki dari luar rumah gitu. Tapi jangan jauh-jauh gitu. Itu bisa dilakukan pagi itu. Bisa. Yang penting ada pergerakan tubuhnya. Jangan sampai kaku, karena hipertensi juga bisa menyebabkan stroke. Jadi kerja otot-ototnya itu berkurang kalau kita malas olahraga, Pak. Kalau diem aja gitu. Terus juga garam yang dimakan. Bapak kan suka garam ya? Kalau makan pasti harus apa, Pak? Harus pakai garam. Pakai garam. Nah itu juga nggak boleh, Pak. Garam juga kalau bisa dibilang musuh lah ya, musuh terbesar gitu bagi yang mengidap hipertensi, yang darah tinggi. Ada peningkatan cairan, meningkatnya cairan tubuhnya sehingga volume darahnya itu naik. Jadi itu nggak bisa. Timun boleh, wortel boleh, tapi jangan ada garam gitu. Acar-acar kayak gitu dikurangi gitu garam-garamnya. Itu bisa menyebabkan darahnya tinggi si garam, walaupun sepele ya Pak ya, tapi nggak boleh. Terus juga kondisi yang memungkinkan terjadi gejala hipertensinya, sakit kepala. Bapak sakit kepala kan? Nah itu bisa sakit kepala. Mimisan pernah Bapak? Mimisan Pernah enggak? Mimisan enggak. Enggak, sama sekali. Cuman yang dulu itu saya Apa? pernah mengalami penyakit ini di sini. Oh, kelenjar. Kelenjar. Oh, terus? Pernah tuh. Terus Di gimana tahun pas dulunya? itu di bedah takannya kami ke Kalubera pernah di bedah. Oh, kelenjar. Kelenjar. Tapi bengkak, tapi udah dioperasi apa? Udah dioperasi. Udah dioperasi. Cuma Di sampai sebelah mana? Ini. Tapi udah enggak ini. Oh, pernah. Ada kelenjar. Kelenjar. Namanya katanya kelenjar itu TBC kulitnya. Iya. Pernah tuh. Di tahun sekitar 90-an. Iya. Berarti sakit kepala sama ada kelenjar gitu kan. Tapi udah dioperasi. Udah dioperasi. Pernah. Terus kalau ini wajah kemerahan, pernah ngalamin nggak Pak wajahnya? Kayak ngerasa ini ada bintik-bintik kemerahan, merah-merah wajahnya? Enggak. Kalau mual muntah? Mual muntah mah sering. Sering. Kalau mau makan juga merasa mual muntah. Ini enggak kalau misalkan kumat nih, darah tinggi, rasa mau pingsan atau enggak gitu? Pingsan, lemas, Lemas banget ya? Lemas, pegal namanya. Nyeri dada? Dada kadang-kadang ada juga ya, nyeri dada. Nyeri dada juga ya. Terus juga penglihatan kabur. Pernah ini enggak bapaknya? Kejang enggak? Kejang enggak? Sama sekali. Kejang. Pingsan juga? Pingsan. Enggak pingsan lah. Enggak pernah sama sekali. Kalau misalkan mati rasa pada lengan, kaki dan wajah, kayak ngerasa lemper gitu. Nah, lemper mas sering lah. Sering. Apa yang dirasa? Kaki ya? Kaki sama kadang-kadang, tangan juga? Kaki
sakit. Nah ini sebelah sini, Itu sering ya. sebelah sini. Baik Bapak, karena tadi saya sudah menjelaskan bagaimana pemicu dari hipertensi ya, penyebab dari hipertensi apa aja ya kan. Terus sekarang saya akan memberikan bagaimana pencegahan atau pengendalian yang Bapak alami sekarang, tekanan darahnya tinggi ya. Nah itu bisa dikurangi sama Bapak ya, bisa dikurangi kesehari-hariannya. Yang pertama, kurangi konsumsi garam, karena Bapak kalau misalkan mau makan pasti ada garam ya kan. Nah itu dikurangi ya Pak ya, kuranginya berapa Pak, tahu nggak? Enggak. Nah Bapak kalau misalkan makan garam gimana? Makan garam Tahu ukurannya. asal ini aja ya, Ah. diambil aja ya pakai tangan atau. Nah itu jangan melebihi 1 sendok Bapak, atau enggak maksudnya dikurangi aja dikit aja, nyobain kan perlahan-lahan aja nggak apa-apa. Nanti terus besoknya lagi enggak gitu. Jadi jangan sering, jangan keterusan konsumsi garam, karena tadi udah tahu kan penyebabnya gimana konsumsi garamnya. Terus juga melakukan aktivitas fisik secara teratur, kayak tadi bener kan, jalan kaki, olahraganya waktunya tuh sekitar 30 menitan Pak per hari lah ya. 30 menit. 30 menit per hari. Nah itu minimal 5 kali dalam seminggu. 5 kali dalam seminggu. Iya, 5 kali dalam seminggu. Hari apa gitu. Maksudnya kayak pagi-paginya Bapak kalau misalkan bangun tidur, cuci muka ini udah bersih lah ya. Nah pagi-pagi boleh jalan kaki. Kalau badannya udah enakan, pokoknya olahraganya jangan berat-berat lah ya kalau seumuran Bapak kayak gini. Jadi jalan kaki aja. Terus juga Bapak pernah merokok ya? Pernah. Berhenti 2012 sekitar 14 ya? 2012 ya berhentinya. Iya, berhenti. Nah itu Bapak juga kalau misalkan emang udah berhenti merokok, usahakan hindari asap rokok juga ya, karena emang asap rokok juga berbahaya sebenarnya. Bukan apa ya, sepele, tapi emang bahaya gitu. Itu bahaya banget, malah yang nggak ngerokok itu malah banyak yang menghirup dari asap yang ngerokoknya, itu lebih bahayanya. Atur pola makannya, jangan sampai mengonsumsi yang goreng-gorengan, yang keseringan yang goreng-gorengan. Terus emang pasti garam ya, walaupun nanti diacar garamnya dikurangin. Terus minuman yang manis-manis dikurangin. Kalau misalkan sering konsumsi yang manis-manis, ntar ujung-ujungnya bakal kayak ke diabetes, nanti gula darahnya naik gitu. Kalau misalkan konsumsi yang manis-manis, perbanyak minum air putih ya Pak ya. Makan nasi juga bisa, bubur juga ya, tapi sama dikurangi juga garamnya, jangan berlebihan. Terus juga berat badannya harus ideal. Bapak berapa berat badannya? 47. 7. Iya 47. Iya, masih bisa. Terus menghindari minuman alkohol. Jadi Bapak mengenggak kan ya? Enggak ya kalau alkohol. Biasanya alkohol itu ada di minuman apa tuh? Minuman keras gitu, kayak mabuk-mabukan. Alkohol. Itu masih seperti di ini Sprite. Iya, Enggak. alkohol Sprite
spray juga bisa sih, spray juga Ada- bisa ada. dikurangi. Hmm. Spray juga ada gasnya juga. Itu Ada bisa gas tuh ya. iya, Hmm. bisa dikurangi juga. Apalagi Model. Bapak pernah sakit lambung juga ya? Lambung itu juga dikurangi, jangan minum spray kayak gitu. Apalagi Bapak? Model keratindeng ya kan. Iya. Ada gasnya deh ya. Iya, ada gasnya juga. Jangan, emang Bapak sering gitu? Enggak ya. Oh, enggak. Iya, yang alkohol. Kafein tuh kayak semacam kopi-kopi. Bapak juga sering kan kopi-kopi tuh. Nah, itu dikurangi. Kopi-kopinya. Kopi-kopi. Bapak ada yang ditanyakan sebelumnya? Susu apa bisa dikurangi atau lanjutkan? Untuk minum susu kan minuman manis ya Pak? Ya. Iya. Jadi kalau misalkan minum yang manis itu pasti kalorinya ekstra ya, tinggi. Kalau manis. Kalau manis nih, lemak, kebanyakan lemak gitu. Tinggi gula lah ya intinya. Terus juga berat badannya naik, bisa menimbulkan berat badan naik, ya kan? Terus kayak apa sih, obesitas lah intinya mah. Sampai si kerja apa ya, jantungnya itu lebih keras, sehingga ada penyempitan gitu Pak, penyempitan di pembuluh darah. Terus terjadilah tekanan darahnya tinggi. Itu kalau misalkan kita konsumsi yang manis-manis. Jadi gula apa ya, akan kayak tinggi gulanya. Jadi seharusnya dikurangi dulu. Nanti kalau misalkan udah biasa, baru pokoknya yang berbau tinggi gula sama asin-asin, garam-garam itu bisa menyebabkan tekanan darahnya tinggi gitu Pak. Iya. Ada lagi Pak? Cukup ya. Cukup ya. Ya, baik, jika cukup saya akan apa ya, mengetes ulang Bapak. Iya. Penyebab kan tadi Bapak yang mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jadi bisa Bapak sebutkan aja yang Bapak ingat penyebab dari hipertensi itu apa aja. Karena apa? Kira-kira kelebihan makan garam mungkin. Iya, makan garam. Kelebihan minuman manisan. Iya. Yang manis-manis. Betul. Kemudian ada juga kekurangan olahraga mungkin. Yes. Kira-kira Itu saja yang saya Bapak tahu. Iya, betul ya Pak ya. Sama ini yang obesitas, kelebihan berat badan, sama stresnya. Bapak kalau misalkan stres atau apa, pengen cerita, Bapak cerita bisa ke istri Bapak gitu ya. Jangan murung gitu, ungkapin aja, luapin aja. Karena emang kalau misalkan udah stres pasti kepala gitu merasa berat, ya kan? Pasti kalau misalnya udah ngerasa berat, kepalanya pasti udah ketara gitu. Kalau yang darah tinggi mah tekanan darahnya tinggi. Itu dikeluarkan aja ya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya jangan dipendem. Jangan pendam. Keluarin aja unek-uneknya gitu. Nanti selesaikan permasalahannya di hari itu juga. Tuh, kalau misalkan ada masalah atau problem ya. Iya Pak. Pokoknya jangan sampai stres lah. Harus tidurnya juga harus apa ya, harus teratur ya. Jam 9 udah tidur gitu Pak. Terus makan juga harus teratur. Walaupun kita emang mual atau apa ya, ngerasanya tetap aja asupan makan atau nasi itu harus gitu ya Pak ya. Iya. Ada yang ditanyain lagi Pak? Udah cukup? Ya, cukup. Udah ya, udah cukup. Jadi
Bapak udah paham kan bagaimana Insya Allah. iya pemicunya ya, pemicu hipertensi itu gimana, pencegahannya itu seperti apa ya, ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas ketersediaan waktunya ya. Kembali. Iya, semoga Bapak sehat selalu ya, dari angkatan penyakitnya ya Pak ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.